Baik, rekan-rekan semua, kembali bersama Jarwo Channel. Informasi seputar kecumannya. Ada beberapa teman menanyakan ya mengenai ternak murai batu. Jadi mereka menanyakan kok rutin sih ya untuk netas telurnya gitu. Terus kondisi anak juga cukup bagus. Untuk pakannya apa sih gitu kan? Jadi yang pertama adalah kita pastikan dulu bahwa murai kita yang di dalam kandang itu sudah dalam kondisi yang prima ya dua-duanya, baik jantan atau betinanya. Jadi mereka itu sama-sama birahi. Sudah kita lihat di situ, mungkin teman-teman yang punya kandang bisa dilihat di sana. Ditandainya pertama adalah si betina itu sudah mulai mengambil sarangnya, terus dipindahin ke gelotok membuat sebuah sarang. Itu kadang teman-teman ada yang bilang bahwa itu udah birahi ya, saya bilang belum. Nanti kelihatan birahi itu kalau dia udah selesai, dan cenderung betina itu sering bunyi, sering gacor dibanding lakinya. Nanti lakinya kalau ada respon dia akan ikut sering bunyi juga, itu tandanya. Yang berikutnya adalah bagaimana pakan yang kita berikan selama burung itu sudah mulai munjal ya, atau sudah mulai membuat sarang. Yang pertama adalah kita harus berikan makanan-makanan yang berkalsium tinggi. Yang pertama itu saya selalu siapkan cangkang telur dari telur bebek ya. Jadi teman-teman bingung mencari telur bebek di mana, itu mungkin dibeli di online juga ada, dan dalam serbuk. Tapi saya tidak, saya beli aja martabak kan, itu kan martabak saya beli. Bisa beli martabak, saya minta telurnya itu, cangkang telurnya saya minta. Biasanya lumayan lah, dapat satu kresek gitu kan. Sampai rumah saya cuci, terus saya keringkan. Di blender apa enggak? Saya enggak blender, tapi saya kremes-kremes gini ya, saya kremes-kremes, saya bikin kecil-kecil. Kenapa sih enggak di blender? Teman-teman pernah nggak melihat burung kita mungkin tadinya gacor, terus kita masukkan ke dalam kandang, kita kasih kalsium, tiba-tiba dia cenderung serak gitu kan, serak lah kalau orang bilang. Ya itu mungkin efek karena itu. Jadi kalau saya biarin, saya remes-remes kecil, nggak lembut, nggak saya blender, saya remes itu, saya taruh aja di baskom atau besek. Ya nanti dia sendiri akan mematokin, dia akan membuat makanan itu lebih kecil. Itu jadi konsumsi kalsiumnya saya cukupin. Terus yang berikutnya adalah saya tidak akan pernah memberikan batasan ukuran jangkrik. Jadi saya kasih baskom, saya kasih jangkrik sebanyak-banyaknya. Tapi tentunya jangkrik tersebut harus sudah diberikan nutrisi ya. Jadi teman-teman bisa memberikan pakan jangkrik, bisa beli di online banyak banget yang dijual, atau bisa memberikan, kalau saya pakai pur ayam 510 atau 511 atau 5 berapa, orang paham, orang ini yang tahu. Saya pakai 511, saya halusin, dia kan ada asap yang saya halusin, terus saya kasih tambahin air sedikit nanti, karena cenderung jangkrik itu akan memakan makanan yang basah dibanding dengan makanan yang kering. Coba aja nanti. Jadi saya kasih air sedikit, saya kasih satu pulpen atau saya tabur-taburin di dalam kotak jangkrik. Itu yang saya lakukan. Terus kita kasih makan di jangkriknya. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah saya selalu memberikan kroto. Jadi kroto itu saya akan berikan selama dia dalam proses menaikkan birahi atau kawin. Itu saya berikan kroto minimal 1 sendok setiap hari. Entah itu dimakan, nggak dimakan, ya saya kasih pokoknya. Selama dia nanti sampai angkrem. Kalau udah angkrem nanti kita akan stop krotonya.
Terus yang berikutnya apa? Saya selalu memberikan ulet Hongkong. Jadi entah itu 1, 2 atau 5, saya selalu akan saya kasih ulet Hongkongnya. Jadi manfaat dari ulet Hongkong itu membuat si jantan atau betina kalau dia makan tersebut, dia itu akan cenderung panas ya, tidaknya akan lebih naik lagi. Yang terakhir adalah saya gunakan cacing. Jadi cacing itu cukup bagus ya buat masa penjodohan, masa kawin sampai dia masa loloh di dalam kandang, selalu gunakan cacing. Kalau vitamin bagaimana untuk proses penjodohan vitamin? Teman-teman bisa menggunakan beberapa vitamin di online. Kalau saya vitamin yang murah aja. Yang pertama saya itu pernah menggunakan Vitalur, mungkin bisa beli di toko burung atau di online. Vitalur lebih bagus buat vitamin. Takarannya seperti apa? Kalau saya kan airnya air mengalir ya. Jadi kalau air saya itu ukurannya sekitar 40 liter untuk 3 kandang, itu dalam 1 botol Vitalur itu saya pakai setengahnya. Itu proses dalam seminggu, dan seminggu itu sudah airnya kelihatan sedikit ada ada kecoklatan, itu akan saya ganti dengan air yang baru. Nggak semuanya saya ganti, tapi cukup yang 20 liter yang saya ganti. Itu yang saya gunakan. Jadi nanti rekan-rekan untuk proses penjodohan pada saat murai batu munjal itu makanan yang pertama itu yang harus disiapkan adalah jangkrik yang penuh nutrisi, yang kedua adalah kroto, yang ketiga ulet Hongkong atau ulet kandang, keempat itu menggunakan cacing, yang kelima lagi adalah vitamin ya. Itu semoga sih bermanfaat dan semoga teman-teman yang melakukan breeding berhasil dan sukses selalu buat kita semua. Salam hijau mania.